Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 345. Chapter 345 Sepotong armor pertempuran pertama. Tujuan utama membuat baju besi perang satu kata adalah untuk mempersiapkan masa depan. Begitu waktunya tiba bagi kelompok Tanggulin untuk membuat baju besi perang dua kata, mereka akan dapat menggunakan material yang benar-benar baru. Mereka tidak akan dibatasi pada logam yang mereka pilih sekarang. Saat memasuki bengkel sewaan mereka, kekaguman terpancar di mata Luo Guixing saat dia melihat betapa besarnya itu. Elder Feng memperlakukanmu dengan sangat baik. Bengkel itu setidaknya memiliki luas 150 meter persegi. Ruangan itu setidaknya 2 kali lebih besar dari yang biasanya bisa disewa orang, dan itu diisi dengan semua peralatan dan perkakas terbaik. Rak kosong untuk logam berdiri di satu sisi. Semua ini datang dengan harga murah 1000 poin kontribusi sebulan. Nah, inilah manfaat memiliki koneksi. Tanggulin tersenyum malu-malu. Kita bisa membicarakannya setelah 1000 kali memurnikan logam Anda. Gu Yue, apakah kamu sudah membuat desain kasar? Kita perlu mendiskusikannya sebelum saya mulai menempa. Gu Yue mengangguk. Saya sudah mendapatkan umpan balik dari dua lainnya beberapa hari terakhir ini. Saya memahami situasi Anda juga, jadi saya bisa menyelesaikan beberapa draft pertama. Dia berjalan ke meja tempa dan mengambil cetak biru dari cincin penyimpanannya. Dengan satu tangan, dia berbalik menghadap mereka. Untuk bagian pertama dari armor tempur kita, aku memutuskan pada armor untuk tangan kanan kita. Saya memilih bidak ini karena paling mudah digunakan dalam pertempuran dan akan segera menghasilkan peningkatan kekuatan terbesar. Dia membentangkan cetak biru di tangannya, lalu menunjuk ke berbagai gambar. Pelindung tangan terbuat dari bagian-bagian terpisah yang menutupi tangan yang sebenarnya, melewati lengan bawah dan sampai ke siku. Jadi sungguh, itu baju besi untuk tangan dan lengan bawahmu. Ini adalah desain yang saya buat untuk Anda. Anda memilih perak berat, properti utamanya adalah penguatan kekuatan jiwa. Setelah memikirkan apa yang paling cocok untuk Anda, saya menyimpulkan bahwa, karena tangan Anda dapat berubah menjadi cakar naga emas, penting untuk pelindung tangan Anda untuk berkembang di sampingnya. Untuk mengakomodasi itu, saya menambahkan inti sirkuit transformasi di telapak tangan yang akan memungkinkan baju besi untuk berubah bersama dengan lengan Anda. Saya juga meninggalkan lubang di ujung jari baju besi untuk cakar Anda karena mereka sudah menjadi senjata yang sangat tajam. Untuk memperkuat esensi darah dan kekuatan jiwa Anda, saya menambahkan inti sirkuit ke bagian belakang pelindung tangan. Ini adalah inti sirkuit loop ganda yang saya rancang secara khusus. Gu Yue membahas seluruh desain tanpa meninggalkan satu detail pun. Tanggulin tercengang dengan betapa teliti dan rumitnya pekerjaannya. Desainer itu luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Tanggulin mempelajari inti sirkuit dan melihat kompleksitas yang tersembunyi di dalam desain. Membuat desain ini menjadi kenyataan jelas akan sulit. Tanggulin melirik Wu Shiduo dan Luo Guixing. Dia tidak bisa melihat perubahan aneh dalam ekspresi, tanda yang jelas bahwa desain Gu Yue berada di jalur yang benar. Setiap bagian dari baju besi pertempuran satu kata membutuhkan setidaknya 3 inti sirkuit, kata Gu Yue, menutup penjelasannya. Sebagai perbandingan, setiap bagian dari lapis baja 2 kata membutuhkan 5 inti sirkuit. Inti sirkuit ini harus dibangun ke dalam logam itu sendiri, sehingga logam olahan berkualitas tinggi diperlukan. Ribuan logam olahan adalah minimal untuk membuat baju besi satu kata. Tanggulin mengangguk. Untung aku melihat desainmu lebih dulu. Sekarang saya tahu apa yang harus saya fokuskan untuk meningkatkan ketika saya menempa logam. Setelah saya selesai menyempurnakannya, saya akan membentuknya sesuai dengan desain. Sementara saya membentuknya, saya akan menyempurnakannya untuk kedua kalinya dan membuat logam lebih kuat atau lebih fleksibel, mana saja yang lebih sesuai dengan desain. Luo Guixing melihat Tanggulin dengan kaget. Kamu bisa memurnikan logam 2 kali. Dia pernah mendengar bahwa logam halus 2 kali sangat penting dalam pembuatan baju besi perang. Tanggulin mengangguk. Luo Guixing menatap matanya. Jika itu benar, maka saya merasa jauh lebih baik tentang rencananya sekarang. Membuat armor tempur kita seharusnya lebih mudah dari yang saya kira. Kalau begitu mari kita mulai, jawab Tanggulin. Kami akan mengambil satu langkah pada satu waktu. Gu Yue, selesaikan sisa desain dan buat mereka sempurna. Saya akan memulai pemurnian logam pertama kita.
Setelah Anda menyempurnakan desain Anda, saya akan melakukan pemurnian kedua. Baik. Masing-masing memiliki profesi masing-masing, dan semuanya berbakat di bidangnya masing-masing. Dengan tujuan bersama mereka untuk menjadi Master Armor Perang, mereka untuk sementara mengesampingkan perbedaan mereka untuk bekerja sama. 1 jam kemudian, 4 logam berkelap-kelip duduk di atas meja tempah. Itu adalah bongkahan dari 1000 perak berat halus, perak ajaib, besi stigian, dan tembaga 1000 momen kelas 1. Tanggulin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk memurnikan 4 bongkahan logam. Setiap kali dia selesai, seberkas cahaya melesat 1 meter ke udara, menandakan bahwa itu telah dijiwai dengan roh. Tanggulin tampak sangat santai selama seluruh proses. Terlepas dari ketidakpuasan yang dipendam untuknya, Wu Shiduo dan Luo Guixing harus mengakui bahwa dia adalah pandai besi terbaik yang bisa mereka harapkan. 4 keping logam halus yang bersinar adalah buktinya. Apakah Anda punya saran untuk desain baju besi tangan saya? Gu Yue bertanya. Tanggulin berpikir sejenak, membelai dagunya. Saya pikir itu sempurna apa adanya. Lengan kananku adalah alat utama seranganku, jadi membuat cakar naga emasku lebih kuat adalah hal terbaik yang bisa dilakukan pelindung tanganku. Adapun rumput blue silver saya, akan baik-baik saja selama baju besi tidak menghalangi itu. Saya percaya pada keterampilan Anda. Bagus, kata Gu Yue. Saya akan meminta Anda menyetujui desain saya setelah saya menyelesaikannya. Kami akan membahas sisa desain dan proses pembuatannya sekarang. Jika ada yang harus dilakukan, silakan pergi. Baik, aku akan mencari Penatua Feng. Jika kalian butuh sesuatu, hubungi saya. Luo Guixing mengawasi Tanggulin saat dia keluar dari pintu, lalu dia menoleh ke Gu Yue. Apakah dia selalu pandai dalam pandai besi? Gu Yue menatapnya dengan jijik. Dia jelas masih menyimpan dendam padanya atas tindakannya di pertandingan tersebut. Apa kamu tidak tahu, beberapa orang diberkati oleh surga? Luo Guixing hanya tersenyum patuh sebagai jawaban. Dia pergi ke cetak biru dan memeriksanya. Bagian desain ini terlalu rumit. Akan terlalu sulit bagiku untuk membuatnya seperti ini, jadi kamu harus merevisinya. Ketiganya terus mendiskusikan desain tanpa Tanggulin. Adapun dia pergi mencari Feng Wuyu. Tanggulin menyukai betapa sibuknya hidupnya. Semuanya berjalan sesuai rencana yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri dan teman-temannya. Meskipun Xie Xie dan Su Xiaoyan bukan bagian dari kelompoknya, mereka akan selamanya menjadi anggota kelas 0 dan rekan-rekannya yang terpercaya. Dia secara alami tidak melupakan mereka dan sudah memiliki solusi sempurna untuk kesulitan mereka. Yuanen Yahui menyamar sebagai laki-laki seperti biasa. Tidak ada satu hal pun tentang dia yang keluar dari tempatnya. Saat dia memasuki asrama, kerapiannya membuatnya kagum. Lantainya telah disapu, tidak ada setitik pun debu yang terlihat. Kemudian dia tiba di kamarnya dan menemukan seember air bersih berada tepat di luarnya. Siapa yang melakukan ini? Dia membuka pintu dan membawa ember, alisnya berkerut. Beberapa orang melintas di benaknya. Mungkinkah itu Tanggulin? Tidak mungkin. Mempertimbangkan seberapa banyak dia makan, saya yakin dia masih memakan dirinya sendiri di ruang makan. Hanya surga yang tahu bagaimana reaksi Tanggulin jika dia tahu apa yang dipikirkan Yuanen Yehui tentang dia. Apakah itu Yue Zhengyu? Tidak mungkin pria itu sebaik ini. Meskipun dia pasti tahu aku bukan guru jiwa jahat sekarang, dia masih mencoba berkelahi denganku di kelas. Mungkinkah dia? Sosok tinggi dan kurus muncul di benaknya, wajahnya yang tampan terpaku pada senyuman nakal yang menunjukkan sedikit keangkuhan. Kemudian dia membayangkan dirinya memukuli dia. Huff, Yuanen Yahui mengepalkan tinjunya memikirkan bocah itu. Dia mengambil ember berisi air, menginjak pintunya, membukanya, lalu membuang semua airnya, dan membanting pintunya hingga tertutup. Setelah meletakkan ember itu, dia meletakkan tangannya di pinggul. Itu tidak mengurangi sedikit pun amarahnya. Butuh waktu lama untuk menenangkannya. Sambil menghela nafas panjang, dia membuka tirai. Karena mereka tahu sekarang, tidak ada gunanya mempertahankan sandiwara ini selama di asrama. Dia berjalan ke tempat tidurnya dan melepas mantel dan wignya, memperlihatkan rambut merah gelapnya. Dia mengambil waktu sejenak untuk menggosok wajahnya yang cantik segera muncul kembali. Kemudian suara letupan keluar dari tulangnya dan dia tumbuh sedikit lebih tinggi, lekuk kewanitaannya menjadi lebih jelas. Penampilan asli saya benar-benar yang paling nyaman. Dia menyentuh pipinya, berjemur dalam perubahan, ketika tiba-tiba, rasa sakit melintas di matanya.
Dia tersandung ke tempat tidurnya, tangan memegangi kepalanya saat dia terjatuh ke atasnya. Tubuhnya mulai bergerak-gerak, dan rahangnya mengepal begitu erat hingga hampir patah. Kejang melanda tubuhnya saat matanya perlahan menjadi merah. Air mata mengalir di wajahnya saat rasa takut mulai menjalar di dalam dirinya. Yang bisa dia lihat di depan matanya hanyalah lautan darah. Tidak, dia berteriak, memaksakan dirinya berdiri. Saat dia duduk di tempat tidurnya terengah-engah, pintu terbuka dengan keras, dan sesosok tubuh masuk ke dalam kamar. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Solen 3 chapter 346. Chapter 346 Paduan. Yuanen Yehui menatap Xie, yang telah menerobos masuk. Dia bertemu dengan mata merahnya dan menelan, lalu dengan lemah lembut bertanya, apa kamu baik-baik saja? Xie telah menunggunya sepanjang waktu. Seperti yang diduga Yuanen Yehui, dialah yang membersihkan asrama. Dia telah menarik ember air keluar pintunya juga, menggunakan Shadow Dragon Dagger miliknya untuk bersembunyi di sekitarnya, menunggu Yuanen Yehui kembali. Ketika dia melihatnya membuang ember air, dia merasa seolah-olah dia ditinju di usus. Tepat ketika dia akan pergi, bagaimanapun, dia mendengar jeritan kesakitan dan masuk ke kamarnya tanpa berpikir dua kali. Hanya saat dia menatap ke dalam mata merahnya dia mulai merasa canggung. Keluar, dia berteriak. Xie berbalik dan lari. Ketakutan terus berlama-lama di hatinya ketika itu datang padanya. Ingatan tentang dia yang mencoba membunuhnya telah dibakar di benaknya, dan bahkan ketika dia berlari keluar, Xie tidak lupa untuk menutup pintu di belakangnya. Yuanen Yehui terengah-engah saat dia menyeka air mata dari wajahnya. Dia kemudian meringkuk di tempat tidurnya, mencengkeram selimutnya erat-erat. Apa kau tahu perbedaan terbesar antara pandai besi yang bisa memurnikan roh dan yang tidak bisa? Feng Wuyu bertanya pada Tang Wulin. Ya, mereka bisa memurnikan roh, jawab Tang Wulin. Itu jawaban yang buruk, tidak sesederhana itu. Apa yang telah Mu Chen ajarkan padamu? Feng Wuyu memelototi Tang Wulin, intensitas tatapannya memaksa bocah itu tersandung mundur selangkah. Gurumu berkata bahwa saya tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Bahwa dia akan mengajari saya apa yang perlu saya ketahui tentang pemurnian roh ketika saya benar-benar bisa melakukannya, jawab Tang Wulin dengan lemah lembut. Dengan begitu, saya bisa fokus untuk meningkatkan keterampilan saya. Omong kosong, Feng Wuyu berteriak. Cara mengajarnya setengah-setengah. Hanya dengan pemahaman yang komprehensif tentang jalur blacksmithing Anda akan dapat mempersiapkan dan maju dengan benar. Sekarang perhatikan, saya akan mengajari Anda apa itu Grandmaster Blacksmith. Sebelum pemurnian roh, pandai besi hanya perlu bekerja sesuai rutinitas. Dengan kata lain, mereka hanya perlu melatih tenaga terampil. Setelah pemurnian semangat, pandai besi akhirnya dapat menunjukkan bakat dan karakter mereka dalam pekerjaan mereka. Ini adalah pencapaian besar bagi pandai besi. Feng Wuyu berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Disinilah letak perbedaan terbesar antara pandai besi peringkat 4 dan 5. Mulai sekarang, selain logam tunggal yang homogen, Anda juga akan menempa paduan. Paduan, ide itu membuat Tang Wulin tercengang, dan firasat tentang apa yang akan datang mulai terbentuk di benaknya. Pemurnian roh berarti memberikan kehidupan pada logam, kata Feng Wuyu. Kamu pernah berhasil melakukannya sekali sebelumnya, jadi izinkan saya menanyakan ini, ketika Anda sedang memurnikan roh, apa bagian tersulit dari prosesnya? Memberikan kehidupan logam, jawab Tang Wulin seketika. Logam itu secara bertahap memperoleh kecerdasan saat ditempa, dan setelah mencapai tingkat kecerdasan tertentu, sifatnya berubah. Pada saat itu, kita pandai besi perlu mengilhami dengan vitalitas kita untuk membangunkan logam dan memberikannya kehidupan yang sebenarnya. Hanya dengan begitu pemurnian roh akan berhasil. Selain itu, karena metal tidak memiliki kehidupan untuk memulai, sejauh mana kita dapat membangkitkan kecerdasannya sangat penting untuk peluang keberhasilan pemurnian roh. Tidak buruk, nak, itu penjelasan yang cukup bagus. Sekarang, apa yang harus dilakukan oleh sifat bawaan logam dengan kesulitan memberinya kehidupan? Semakin baik logamnya, semakin mudah untuk dimurnikan. Penciptaan kehidupan adalah salah satu hal terpenting di alam semesta. Dalam sekejap kehidupan tercipta, ada ledakan energi yang tak terbayangkan. Energi inilah yang kita sebut energi kehidupan, dan ini adalah dasar dari semua kehidupan. Meskipun kita mungkin tidak dapat merasakan energi ini, benda-benda tak bernyawa sangat peka terhadapnya.
Jika sebuah benda berhasil menyerap energi itu, ia memperoleh kehidupan, tetapi jika tidak, benda itu dirusak oleh energi itu dan direduksi menjadi sampah. Inilah sebabnya pemurnian roh yang gagal menghasilkan logam yang tidak dapat digunakan lagi. Vitalitas luar biasa Anda adalah sebagian besar alasan mengapa Anda berhasil dalam pemurnian roh pertama Anda. Kekuatan hidup Anda dituangkan ke dalam perak berat bersama dengan esensi darah Anda, memperkuatnya dan pada akhirnya memungkinkannya untuk mendapatkan kehidupan. Anda secara tidak sengaja berhasil dalam prosedur yang sangat sulit yang kami pandai besi sebut penjaga kehidupan yang baru. Tidak semua pandai besi mampu melakukan ini, dan bahkan Saint Blacksmith hanya berhasil 30% dari waktu. Jadi, setelah eksperimen yang tak terhitung jumlahnya, kami menemukan metode lain untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian roh. Dasar dari metode tersebut adalah peningkatan kekuatan logam dan kemampuannya dalam menyerap energi kehidupan. Untuk melakukan itu, kami menempa paduan. Paduan adalah apa yang Anda pikirkan, kombinasi beberapa logam menjadi satu. Meskipun mereka melihat penggunaan ekstensif dalam Mesya, mereka berbeda dari jenis yang saya bicarakan. Paduan yang digunakan dalam Mesya dibuat hanya dengan melelehkan logam yang berbeda menjadi cairan, mencampurnya bersama-sama, memperbaiki rasio, dan membentuk produk jadi. Beberapa bahan kimia bahkan digunakan untuk membantu proses tersebut. Paduan yang saya maksud, bagaimanapun, ditempa dengan tangan dan palu saja. Pandai besi juga perlu mencampur logam dengan hati-hati dan memastikan rasionya benar, tetapi kami menggabungkannya dengan menempanya bersama, membentuk paduan yang dihasilkan secara merata untuk memperkuatnya dan menghasilkan sifat terbaiknya. Kami kemudian menyelesaikan paduan dengan pemurnian roh, dan pada tingkat yang lebih tinggi, pemurnian jiwa. Saat logam dimurnikan dengan roh, masa depan pertumbuhannya ditentukan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengajari Anda cara menempa logam campuran. Setelah Anda bisa dengan terampil menempa 10 paduan, kita akan beralih ke pemurnian roh. Dengan cara ini, peluang sukses Anda akan lebih tinggi. Tang Wulin telah mendengarkan dengan sungguh-sungguh sepanjang waktu, tetapi kata-kata terakhir Feng Wuyu membuat matanya mulai berkilau karena kegembiraan. Setelah dia berhasil mencapai tingkat keberhasilan 100% dengan penyempurnaan 1000 kelas 1, Tang Wulin sebenarnya tidak tahu bagaimana maju lebih jauh. Setelah bertahun-tahun menempa, dia sangat akrab dengan berbagai macam logam, dan 1000 teknik pemurniannya telah dipoles dengan sempurna. Meskipun pemurnian roh memberikan kehidupan pada logam, hal itu tidak secara signifikan meningkatkan sifat logam tersebut. Pemurnian roh terutama dilakukan untuk memungkinkan logam-logam bergabung dengan penggunanya. Tang Wulin tahu semua ini, tetapi dia tidak tahu apa langkah selanjutnya. Meskipun dia tahu tentang pemurnian jiwa, dia tidak tahu bagaimana melakukannya atau apa yang dilakukannya. Di luar itu adalah pemurnian surgawi yang terkenal, sesuatu yang hanya dia ketahui namanya. Tang Wulin benar-benar bingung bagaimana dia harus melanjutkan, tetapi mendengar penjelasan Feng Wuyu tentang paduan itu seperti melihat pintu baru terbuka di hadapannya. Mempelajari cara menempa paduan akan memungkinkannya mencapai tingkat yang lebih tinggi sebagai pandai besi, dan dia tidak ragu bahwa armor tempur tingkat tinggi menggunakan paduan sebagai basis. Ini mungkin yang gurumu ingin bicarakan dengan saya. Semuanya berbeda sekarang setelah saya mencapai peringkat kelima. Ini dunia yang benar-benar baru. Feng Wuyu terus mengajari Tang Wulin tentang paduan, cara memalsukannya, dan yang terpenting, rumusnya. Ronde percobaan dan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya menghasilkan kreasi formula yang diturunkan dari generasi ke generasi dari guru ke murid. Setiap formula adalah warisan yang berharga. Formula paduan dikategorikan sebagai umum atau langka. Formula langka dapat dianggap sebagai rahasia yang hanya boleh diketahui oleh beberapa orang yang memiliki hak istimewa. Formula umum, di sisi lain, pada dasarnya tersedia untuk masyarakat umum. Semakin banyak logam yang digunakan untuk menempa paduan, semakin sulit untuk memalsukannya. Hal ini terjadi karena jumlah transformasi yang terjadi pada campuran bertambah dengan setiap penambahan logam. Ini membuat formula yang mengandung lebih banyak logam menjadi lebih berharga. Formula paduan tingkat umum umumnya menggunakan 2 hingga 3 logam. Formula apapun yang mencantumkan lebih dari 3 logam dianggap sebagai formula langka, dan kelangkaan meningkat dengan jumlah logam yang terlibat. Tanpa diketahui Tang Wulin, warisan menjadi penting setelah seorang pandai besi mulai belajar cara menempa logam campuran. Asosiasi pandai besi bahkan membatasi penjualan formula paduan kelas umum hanya untuk pandai besi berbakat. Untungnya, Tang Wulin memiliki Feng Wuyu dan Mu Chen, 2 pandai besi suci, sebagai tuan. Dia tidak perlu khawatir tentang mendapatkan formula paduan.
Solen 3 Chapter 347. Chapter 347 mengambil harta karun. Tanpa diketahui Tang Wulin, warisan menjadi penting begitu seorang pandai besi mulai belajar cara menempa logam campuran. Bahkan formula paduan kelas umum dibatasi penjualannya oleh asosiasi pandai besi kepada pandai besi berbakat. Untungnya bagi Tang Wulin, dia memiliki Feng Wuyu dan Mu Chen, dua Saint Blacksmith, sebagai tuannya. Dia tidak perlu khawatir tentang mendapatkan formula paduan sama sekali. Gaya mengajar Feng Wuyu sangat berbeda dari Mu Chen. Sementara Mu Chen lembut dan pengertian, Feng Wuyu pemarah dan tidak sabar. Jika Tang Wulin membuat satu kesalahan, bengkel akan berguncang dengan raungan Feng Wuyu. Hanya setelah 4 jam penempaan yang panjang, tubuh kokoh Tang Wulin akhirnya menyerah pada kelelahan. "Guru, saya lapar," kata Tang Wulin lemah. "Baiklah, makanlah. Kembalilah setelah Anda selesai. Kita masih bisa muat dalam 3 jam lagi pandai besi malam ini. Apakah menurut Anda blacksmithing itu menyenangkan dan hanya permainan? Jangan bodah. Jika perbandingan logam campurannya sedikit saja, bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk disebut paduan. Menggabungkan banyak logam menjadi satu merupakan proses yang lambat dan rumit. Jika rasionya mate, mereka tidak akan membentuk keseluruhan yang kohesif." Iya, Tang Wulin mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Meskipun gurunya ini memiliki sifat yang sangat kejam, kritiknya selalu tepat, dan dia menjawab semua pertanyaan Tang Wulin dengan mudah. Selain itu, Tang Wulin tidak akan menyerah begitu saja pada tekanan sebanyak ini. "Sekarang Feng Wuyu mengusirnya. Pergi dan makan malam." Tang Wulin berbalik dan berlari keluar pintu. Begitu dia menghilang dari pandangan, ekspresi marah Feng Wuyu berubah menjadi seringai, dan dia mulai menari di sekitar ruangan dengan gembira. "Haha. Aku benar-benar mendapatkan harta karun kali ini. Anak itu sangat berharga, dia benar-benar ajaib. Dia sudah menempa paduan level ini pada percobaan pertamanya. Jika dia bukan anak ajaib, dia monster. Haha, saya memiliki mata yang bagus." Kesulitan Tang Wulin baru saja dimulai. Dia menghadiri kelas di pagi hari dan belajar dari Feng Wuyu di sore hari 3 kali seminggu. Dia perlahan menemukan trik untuk menempa paduan, dan keterampilan pandai besi meningkat pesat. Namun Feng Wuyu masih melarangnya untuk mencoba memurnikan roh. "Apa? Dia mengajarimu cara menempa paduan?" Mu Chen menatap Tang Wulin dengan heran. "Apakah ada yang salah dengan itu, guru?" Tang Wulin bertemu dengan tatapan gurunya dengan mata ragu. Antara membuat baju perang, belajar dari Feng Wuyu, dan mengikuti kultivasinya, Tang Wulin baru-baru ini kehilangan hampir semua waktu luangnya. Dia hanya berhasil mengunjungi Mu Chen setelah mengumpulkan setiap detik yang dia bisa. "Tentu saja tidak." Sudut mulut Mu Chen mulai bergerak-gerak. "Tahukah Anda peringkat apa yang biasanya mulai dipelajari orang tentang paduan?" "Ke-6. Peringkat ke-6. Pandai besi peringkat 5 hanya perlu tahu bagaimana cara memperbaiki roh. Bahkan jika peluang sukses mereka sangat rendah, satu pemurnian roh sukses mengangkat pandai besi ke peringkat ke-5. Akan tetapi, untuk mencapai peringkat ke-6, seorang pandai besi harus dapat menempa setidaknya 6 paduan 2 logam dan 3 paduan 3 logam. Mengajari Anda tentang paduan ketika Anda bahkan belum memperkuat fondasi pemurnian roh Anda tidak bertanggung jawab." Mata Tang Wulin membelalak mendengar kata-kata Mu Chen. "Penatua Feng, mengapa Anda selalu menyimpang dari jalan yang dipukuli?" Ekspresi termenung muncul di wajah Mu Chen. Ini berlangsung selama beberapa saat, dan kemudian dia melompat berdiri. "Ikuti aku." Mu Chen memimpin Tang Wulin ke bengkel di lantai yang sama yang lebih tinggi dan lebih besar dari yang lain. Ini adalah bengkel pribadi Presiden Asosiasi. Dia berhenti di tengah ruangan, lalu berbalik menghadap Tang Wulin. Banyak paduan yang berbeda ada, sebagian besar tersedia untuk penggunaan sipil. Paduan adalah salah satu bidang penelitian utama pemerintah. Meskipun ada beberapa paduan yang dapat diproses dengan mesin, kami para pandai besi bahkan tidak menganggapnya sebagai paduan yang sebenarnya. Itu hanyalah beberapa logam yang dilebur dan dicampur menjadi satu. Proses mekanis itu menghancurkan kekuatan logam dan kehidupan yang dipegangnya, jadi kami menyebutnya paduan tanpa roh. Hanya paduan asli yang dibuat oleh pandai besi yang disebut paduan roh. Perbedaan antara keduanya terbukti dalam nilainya. Jika Anda membandingkan dua paduan, paduan roh dan paduan tanpa roh, paduan roh akan 1000 kali lebih berharga. Untuk menampilkan potensi penuhnya, paduan roh harus paling tidak dimurnikan. Kamu juga perlu menjadi ahli dalam menempa paduan roh jika kamu ingin menjadi seorang pandai besi suci karena, ketika saatnya tiba bagimu untuk memperbaiki jiwa, kamu tidak akan dapat menggunakan sembarang logam.
Logam biasa tidak cukup kuat untuk menahan pemurnian jiwa, jadi Anda hanya bisa menggunakan paduan. Karena Feng Wuyu sudah mulai mengajari Anda cara memalsukannya, saya tidak ingin membuat Anda kewalahan. Alih-alih mengajari Anda cara menyempurnakan semangat di atas itu, saya akan mengajari Anda spesifikasi paduan tempah. Dimengerti. Tunjukkan padaku apa yang telah kamu pelajari, perintah Mu Chen. Biarkan saya melihat Anda menempa paduan. Buat saja apapun yang Anda lakukan terbaik. Iya, Tang Wulin berjalan ke rak logam dan dengan cepat mengambil dua. Salah satunya adalah perak tebal dan yang lainnya adalah perak ajaib. Jika dia menggunakan perak berat dan perak ajaib, dia bisa membuat paduan yang disebut perak giok. Bagian terpenting dari menempa paduan roh adalah memastikan bahwa produk tersebut mempertahankan sifat spiritual komponennya. Inilah yang memisahkan mereka dari paduan tanpa roh. Perak giok memiliki kekuatan perak berat dan perak ajaib. Sebagai salah satu paduan dua logam yang lebih baik, itu memperkuat kekuatan tersebut. Tang Wulin memasukkan kedua logam itu ke dalam tungku meja tempa dan mulai mengkalsinasi mereka. Dia berdiri di sana dalam diam, mata tertutup, dengan sabar menunggu saat mereka akan siap untuk memalu. Ke samping, Mu Chen mengamati napas Tang Wulin yang stabil dan mengangguk setuju. Anak ini luar biasa, tidak seperti kebanyakan orang, dia bisa tetap tenang. Detik terus berlalu, dan segera, pengapuran logam telah selesai. Tang Wulin menekan tombol, mengeluarkan perak tebal terlebih dahulu. Dia mengangkat tangannya, palu kembarnya muncul dalam sekejap. Dia dengan ringan menepuk perak berat itu dengan palu di tangan kirinya, lalu memukulnya dengan palu di tangan kanannya. Efek palu yang ditumpuk dipicu, dan 3 bum bergema berturut-turut menandai awal proses penempaan. Palu membawa kekuatan yang sangat besar, setiap serangan tampak mendistorsi perak berat yang tangguh. Tidak lebih dari 1 menit kemudian, Tang Wulin menyelesaikan 100 menyempurnakannya. Kemudian perak ajaib muncul, dan dia 100 menyempurnakannya juga. Sepasang logam yang dimurnikan ratusan duduk di atas meja berdampingan. Tang Wulin merentangkan lengannya lebar-lebar dalam gerakan menyapu, lalu membawanya meluncur ke arah kedua logam itu. Palu-palu miliknya menghancurkan logam-logam itu bersama-sama, dan serangkaian dentuman menggelegar di seluruh ruangan, tumpang tindih menjadi satu semburan suara yang menyatu. Mu Chen menyaksikan adegan ini terungkap dengan perhatian penuh. Ini adalah teknik pandai besi tingkat tinggi. Perbedaan tunggal dalam sudut atau gaya antara dua serangannya akan membuat fusi gagal. Tang Wulin mengayunkan tangannya lagi, dan kali ini 3 cincin jiwa ungu muncul di sekelilingnya. Kemudian dia menyapu lengannya ke dalam sekali lagi, palu bersiul ke arah logam yang melebur. Menempa paduan tidak sesederhana menghancurkan 2 logam menjadi 1. Prosesnya membutuhkan infus kekuatan jiwa yang konstan untuk menjembatani celah antara logam sampai mencapai keseimbangan. Hanya ini yang dapat melestarikan sifat spiritual logam dan menyublimkan sifatnya dalam produk jadi. 3 deringan, Mu Chen menatap Tang Wulin dengan kaget. Dia tidak sadar bahwa Tang Wulin telah mendapatkan cincin jiwa ketiganya. Kemajuan ini terlalu cepat, bukankah dia hanya peringkat 28 beberapa hari yang lalu? Dia sudah menembus peringkat 30. Dia berpikir bahwa kekuatan Tang Wulin telah meningkat, tetapi sekarang dia menyadari bahwa bocah itu telah tumbuh lebih dari itu. 2 palu turun sekali lagi, memenuhi ruangan dengan guntur. Lapisan kekuatan jiwa putih menyelimuti logam yang sebagian menyatu. Metode misterius surga memengaruhi kekuatan jiwa, membuatnya mengalir dengan aliran yang mantap namun kuat untuk menghubungkan kedua logam tersebut. Di bawah palu Tang Wulin yang stabil, logam terus berubah. Mereka menyatu, dan garis yang menunjukkan logam mana yang mulai kabur. 1 jam kemudian, ketika kedua logam itu benar-benar bergabung menjadi satu, palu Tang Wulin meringankan dari serangan yang menabrak menjadi ketukan lembut. Dia mengetuknya dengan palu di tangan kirinya, palu di tangan kanannya dengan cepat mengikuti di ujung yang berlawanan untuk menahan logam di tempatnya. Kedua palu miliknya bergantian dengan cara ini saat mereka mengetuk logam dengan ringan, menyebabkannya perlahan mulai berputar. Tang Wulin terus mengetuk logam saat berputar, setiap pukulan lembut menambah momentumnya. Seolah-olah dia sedang menempa angin puyuh logam di atas meja. Soul Land 3 Chapter 348. Chapter 348 Paduan Roh. Putar tempa, apakah dia mampu melakukan ini? Mu Chen akhirnya menyadari bahwa dia tidak mengenal muridnya sebaik yang dia pikirkan. Filsafatnya telah menentukan bahwa selama seorang siswa membangun fondasi yang kokoh dan dia ada di sana untuk membimbing mereka dengan mantap, kesuksesan akan mengikuti seperti air di hilir. Karena itu, dia menjadi marah setelah mengetahui tindakan Feng Wuyu.
Eksentrik itu mengajari Tang Wulin tentang paduan, mematahkan kecepatan bertahap yang telah ia tetapkan untuk muridnya. Namun di depan matanya, Tang Wulin menempa paduan itu tanpa hambatan, tangannya penuh perhatian dan keahliannya metodis. Pada pandangan pertama, Mu Chen mengira muridnya akan membuat paduan dengan penempaan pers, tetapi sekarang jelas itu tidak akan terjadi. Dia beralih ke spin forging, sebuah proses yang jauh lebih menuntut. Artinya, sebagai gantinya membutuhkan lebih banyak keterampilan, membutuhkan waktu lebih lama, dan mengonsumsi lebih banyak kekuatan jiwa, itu menghasilkan paduan dengan harmoni dan konsistensi yang lebih besar. Biasanya, 5 cincin jiwa diperlukan untuk melakukan pemintalan. Tang Wulin hanya punya 3. Namun demikian, dia telah menyadari hal ini, dan menerapkan tipuan untuk melewati rintangan ini. Dengan penempaan pada awalnya, Tang Wulin mengolah paduan tersebut sampai pada titik di mana ia dapat menyelesaikan proses dengan penempaan berputar. Dan dia memiliki lebih dari satu trik di lengan bajunya. Palunya jatuh tanpa henti, memancarkan cahaya saat logam itu berputar semakin cepat. Apakah dia bergantian antara menggunakan kekuatan jiwa dan kekuatan mentah? Mu Chen menatap dengan kaget. Bisakah dia benar-benar berhasil tanpa kekuatan jiwa yang memperkuat tubuhnya? Kekuatan jiwa terutama digunakan dalam menempa untuk membuat hubungan antara pandai besi dan logam. Jika pandai besi berhenti memasok kekuatan jiwa, bagaimanapun, koneksi bisa bertahan lebih lama sebelum mendesis. Tang Wulin memanfaatkan fenomena ini, hanya bekerja dalam semburan kekuatan murni. Meskipun melelahkan secara mental untuk mempertahankan koneksi sisa, memberikan kekuatan jiwa pada titik puncak kematiannya, teknik ini menyelamatkannya banyak kekuatan jiwa dalam jangka panjang. Detik berlalu, lalu menit, namun tidak sekalipun Tang Wulin berhenti dalam tugasnya yang memakan waktu. Dia harus terus menyesuaikan perubahan dan harmonisasi kedua logam tersebut. Itu melelahkan dan menyesap kekuatan jiwanya. 1 jam berlalu dengan cepat. Fokus Tang Wulin tidak memudar sejak awal, pikiran dan tubuhnya bekerja pada pengaturan optimal dan kekuatan jiwanya menyusut dengan kecepatan tetap. Dengan mengatur waktu saklar secara hati-hati dan menggunakan metode misterius surga, yang telah meningkat setelah dia mendapatkan cincin jiwa ketiganya, dia dapat bertahan dalam penempaan putaran. Keheranan praktis menetes dari bentuk Mu Chen. Dia tidak pernah berpikir bahwa muridnya setingkat ini. Penempaan paduan adalah binatang yang sama sekali berbeda dari pemurnian roh. Sementara pemurnian roh membebani pikiran, tubuh, dan kekuatan jiwa pandai besi, penempaan paduan menguji teknik dan pemahaman pandai besi tentang logam. Tang Wulin telah menghabiskan 3 tahun memoles 1000 keterampilan pemurniannya, yang membantunya membangun fondasi yang luar biasa dan pemahaman tentang logam jauh melampaui rekan-rekannya yang memiliki peringkat yang sama. Dia secara tidak sadar telah mempersiapkan ini sepanjang waktu. Setelah 2 jam, dahi Tang Wulin menjadi licin karena keringat, tubuhnya bergoyang karena kelelahan. Tidak banyak yang tersisa di cadangan kekuatan jiwanya setelah pukul 3. Meski begitu, pukulan palu tidak pernah berhenti dan logam terus berputar. Menarik napas dalam-dalam, tatapan Tang Wulin menajam dan esensi darahnya meraung. 3 cincin jiwanya yang ungu, yang keemasan muncul di tempatnya. Tubuhnya gemetar seiring dengan pancaran cahaya cincin jiwa emas, lengan kanannya membengkak karena kekuatan. Sisik emas muncul di lengan dan dadanya. Dengan setiap pukulan palu, sedikit emas menyebar lebih jauh ke pusaran cahaya putih yang berkumpul di sekitar logam. Emas menggerogoti putih dengan setiap pukulan, dan segera pusaran air menjadi emas cemerlang seluruhnya. Esensi darahnya yang tidak terkendali meningkatkan suhu di ruangan beberapa derajat. Itu menjalari tubuhnya dengan sangat keras bahkan Mu Chen bisa mendengarnya. Meskipun Mu Chen telah menyadari cincin jiwa esensi darah Tang Wulin, ini adalah pertama kalinya dia mengalami sendiri sejauh mana esensi darah Tang Wulin telah menguat sejak datang ke Akademi Shrek. Jika ada sesuatu yang tidak dapat dicapai Tang Wulin dengan 3 cincin jiwa, maka dia akan menariknya dengan cincin jiwa esensi darah dan kekuatan tubuh. Namun, sekarang dia mengaktifkan tubuh naga emas, dia tidak bisa lagi menggunakan metode peralihan sebelumnya untuk menghemat kekuatan jiwa. Dia melipat gandakan usahanya, tempaannya lebih menyentuh hiruk-pikuk dari sebelumnya. Sekarang, setiap kali palu menghantam logam, cincin bercahaya bersemi. Ditambah dengan pusaran air emas, tontonan itu lebih dari sekadar menakjubkan. Tiba-tiba, Tang Wulin menjatuhkan salah satu lengannya yang memegang palu dan mengangkat yang tinggi ke udara. Bangkit, dan dia membanting palu ke bawah. Seberkas cahaya melesat keluar dari logam menuju langit. Pusaran air emas mempercepat putarannya, dengungan mendengung memenuhi ruang di sekitarnya.
Cahaya itu naik 5 kaki ke udara. Sesaat ia bergetar, lalu sulur-sulur biru bermekaran dari puncaknya. Sedetik kemudian, auman naga mengguncang ruangan saat cahaya keemasan muncul dari biru, setinggi 3 kaki lagi. Ini ribuan dimurnikan dengan roh, ditempa bersama untuk membangkitkan roh, kata Mu Chen. Label 1000 kelas 1 dimurnikan berbeda antara paduan dan logam homogen. Paduan menjadi ribuan yang dimurnikan dengan roh menandai keberhasilan fusi logam. Atau setidaknya, kesuksesan awal. Senyum senang terbentuk di bibir Tang Wulin. Itu adalah penempaan paduan pertamanya yang sukses sejak dia mulai mempelajarinya. Pancaran cahaya yang ditembakkan dari logam melambangkan semangatnya yang meningkat dan menandakan penempaan paduan yang berhasil. Cahaya itu hanya muncul ketika logam benar-benar menyatu sambil mempertahankan semangatnya. Tindakan kebangkitan roh berbeda untuk setiap pandai besi karena dipengaruhi oleh jiwa bela diri mereka. Selanjutnya, sulur cahaya biru berasal dari rumput biru perak Tang Wulin dan cahaya keemasan berasal dari garis keturunan Raja Naga Emasnya. Karena cahaya keemasan mencapai 5 kaki di udara, terlihat jelas di siang hari ketika garis keturunan Raja Naga Emasnya menutupi rumput blue silvernya. Ketinggian cahaya berkorelasi dengan derajat perpaduan logam dan karakteristik jiwa bela diri master jiwa. Umumnya, cahaya setinggi 1 kaki dianggap langka. Namun Tang Wulin berhasil membuatnya menjadi 3 kaki. Ini adalah keajaiban pandai besi. Cahaya putih, biru, dan emas bertahan selama lebih dari 20 detik sebelum perlahan menghilang. Sebongkah logam berbentuk oval duduk di atas meja tempah. Tubuhnya berkilau seperti batu giok, pola awan di dalamnya menari seperti kabut. Meskipun itu bukan roh halus, itu penuh dengan kehidupan, aura perak melayang di sekitarnya. Ini adalah giok perak. Mu Chen berdiri dari kursinya, mengambil logam itu, dan meletakkannya di sebuah peralatan. Tingkat harmoni 91%, katanya. Hanya 91%. Tang Wulin mengira penempaannya sempurna dan kecewa dengan seberapa jauh dia dari 100%. Mulut Mu Chen bergerak-gerak. Hanya, menurut Anda apa itu penempaan paduan? Tingkat harmoni 60% saja sudah cukup untuk dianggap sukses, dan dengan setiap kenaikan 5%, level logam juga meningkat. Tingkat harmoni 91% bukan hanya karena keterampilan pandai besi Anda. Tidak, itu juga dipengaruhi oleh jiwa bela diri dan garis keturunanmu. Tanpa keduanya, Anda tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu sekaliber ini. Nah, itu tingkat harmoni 91%. Bahkan Saint Blacksmith sepertiku tidak dijamin akan menghasilkan prestasi seperti ini. Tentu saja, Mu Chen tidak menempa paduan semudah giok perak. Selain itu, perak berat dan perak ajaib memiliki banyak kualitas yang sama, yang memudahkan proses penempaan paduan. Namun, Tang Wulin baru berusia 13 tahun. Sekali lagi, dia membuat rekor baru di dunia pandai besi. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sebuah suara menggelincirkan pikirannya. Guru, bisakah saya menyimpan potongan perak giok ini? Tanya Tang Wulin. Artikel